Kalau Mesir masih ada 6% Kristen Koptik. Kalau Suriah masih ada Kristen Maronit. Ethiopia masih ada Kristen Ortodok. Tapi Taif 100% Muslim. Doa Nabi di saat susah hati. Pulanglah Nabi ke kota Makkah Al-Mukarramah. Istri meninggal, paman pergi, orang yang diharap tak menerima. Disitulah baru terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Apa pelajaran dari sini? Di saat kita jatuh, rendah, hina, dicampakkan orang, jangan putus asa. Karena saat itu sebenarnya Allah ingin mengangkat pada derajat yang setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya buah dari kesabaran. Hidup ini kan begini. Kadang kita jatuh ke bawah, kadang naik ke atas. Tapi rasanya Pak Ustadz lebih sering jatuh daripada naik. Kata orang, sabar. Allah SWT, Ustadz enak aja bilang sabar karena Ustadz tak mengalami. Iyalah, saya bilang sabar karena tak mengalami. Kalau saya mengalami, hilang ayat sama hadis tentang sabar. Datang pula orang mengingatkan. Makanya bunyi ayatnya itu, watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling ingat mengingatkan dalam kebenaran maupun dalam kesabaran. Isra Mi'raj. Hidup ini tak selamanya macam orang yang turun dari pesawat dibentangkan permadani merah lalu turun bunga-bunga dari atas. Tak macam itu. Lalu banyak kawan yang masih kuliah di Mesir, dia tengok foto-foto yang dikirim jamaah ke internet. Lalu kemarin dia kirim SMS ke saya, message, oh kamu enak lah ya pulang dari Mesir mengisi pengajian, ini banyak ini. Saya bilang itu kan setelah saya pulang 2015 yang kamu tengok tu. Dulu pertama saya pulang tahun 2009, bulan Ramadan 2009 saya dapat jadwal pengajian 11 masjid. Di mana masjidnya Pak Ustadz? Habis jalan aspal, masuk gang tak ada lagi batu. Di situ ada musola kecil, di situ ada diletakkan. Yang lampunya 5 watt, mikrofonnya mati-mati. Ada di ujung-ujung sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Ustadz Abdul Somad yang tertulis di jadwal ini belum juga datang, maka malam ini pengajian ditiadakan. Padahal Ustadz sudah duduk dari tadi. Sekarang ialah baru tempat wudhu udah Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar? Jadi orang ni ditengoknya 2015 setelah Ustadz tu balik selama 7 tahun. Saya pulang bulan Ramadan 2008. Apa maknanya? Bahawa hidup ini ada naik, ada turun. Allah Ta'ala menceritakan itu lewat peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buah dari kesabaran diangkat Allah Ta'ala bukan hanya sekedar ke Masjidil Aqsa, tapi naik. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Muntaha, puncak, tak ada lagi di atas itu. Tapi setelah sebelumnya jatuh sejatuh-jatuhnya. Maka pada saat jatuh, jangan tengok ke bawah, tapi tengok ke atas, bahwa Allah akan mengangkat pada derajat yang tinggi. Inilah hidup. Orang bisa hidup 3 bulan kalau tidak ada air, tak ada makanan, tak ada jagung, tak ada gandum. Insya Allah 3 bulan masih bisa hidup. Kalau tak ada air 3 hari, na'udzubillah, mana tahu kering kerontang, tiba-tiba air disedot bumi, habis besok pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Kamis insya Allah Pekanbaru tak ada macet lagi, mati semuanya. Orang bisa hidup 3 bulan kalau tak ada makanan pokok. Orang hanya tahan 3 hari kalau tak ada air. Tapi orang tak tahan 3 menit kalau sudah hilang harapan. Harapan itulah digantungkan. Kemana harapan itu digantungkan? Ya Rabb, Allah. Berharap kepada kawan, jangan. Hari ini kawan, besok dia jadi lawan. Saya Pak Ustadz, kawan saya tuh sama-sama kampanye dulu sama saya. Dia duduk, awak tu duduk, tak sedap berkawan.
Itu Pak Ustaz kami dulu sama-sama. Waktu sama-sama kaya. Setelah satu kaya satu susah, mulai tak enak. Kalau dulu ada datang nomor nama dia, oh halo apa kabar? Tapi ketika sudah mulai nampak jarak jauh, begitu nampak namanya, matikan langsung. Maka satu-satunya tempat pengharapan tak lain tak bukan ya Rabb, ya Allah. Tak ada tempat lain. Kepada Engkau saja ku adukan keluh kesahku ini ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, peristiwa Isra Mi'raj kronologis yang panjang. Lalu baliklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Makkah Al-Mukarramah. Disitulah baru Allah tunjukkan furija saqfu baiti, pada suatu malam atap rumahku terbuka. Fanazala Jibril, turun Jibril alaihi salam. Fafaraja sadri, lalu dibelahnya dadaku. Setelah dibelahnya dadaku, waja'a bitustin min zahab, dibawanya satu bejana yang terbuat dari emas, mamlu'un bil hikmati wal iman, berisi hikmah dan iman. Ghasalahu bima'i zamzam, dibasuhnya hatiku dengan air zamzam. Thumma afraghahu, setelah bersih dituangkannya pula hikmah dan iman tadi ke dalam. Thumma atbaqahu, lalu dimasukkannya, dirapatkannya kembali. Thumma arajabi, setelah itu barulah aku dibawanya Mi'raj. Apalagi hikmah di balik ini? Bahwa pensucian jiwa yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Tazakka dulu, setelah tazakka zakara, setelah zakara baru fasalla. Salat nomor 3. Nanti kalau ada dengar suara azan, ayo salat, datang kawan, ayo salat. Salat itu nomor 3. Ini udah lain kaji kawan nih. Di mana kau mengaji? Ada tuh Ustaz Abdul Somad. Usah ikut lagi, sesat Ustaz kau tuh. Mana gambarnya? Ini bentar kebukakan internet. Ini. Dari mukanya sesat ya nih. Qad aflaha man tazakka, sucikan dulu. Setelah suci, wa dzakara, baru mengingat. Setelah ingat, fa shalla, baru salat. Suci. Apa yang disucikan itu? Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Zahir. Tapi pensucian yang dimaksud Nabi di sini adalah tasfiyatul qulub, membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Kita selalu menyebut ini hati nurani, hati sanubari. Kalau ditanya apa beda hati nurani sama hati sanubari? Kalau hati nurani itu nurani, kalau sanubari ya sanubari. Itu bedanya. Jelasnya lagi Pak Ustaz. Ustaz tanya-tanya, banyak nanya masuk neraka nanti. Saya tanya. Sonubari diambil dari sonubar. Sonubar, buah kaktus. Kalau Bapak Ibu ada bertanam kaktus di Mesir, di Maroko, kalau kita naik kereta api melewati gurun pasir, itu kiri kanan jual kaktus. Jual kaktus. Buah kaktus itu kalau musim panas rasanya macam kates, berbiji-biji di dalam. Alawatin namanya kata orang Mesir. Alawatin gitu dia. Itu buah kaktus. Namanya sonubar. Hati sonubari. Kenapa hati itu disebut hati sonubari? Karena besarnya sebesar buah kaktus. Orang kita menyebut jantung pisang. Hati sonubari. Besarnya pas sebesar buah kaktus. Kenapa disebut hati nurani? Diambil dari kata nur, karena dia diterangi cahaya. Jadi ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahir itu disebut sanubari, yang batin itu disebut nurani. Ini tak ada hubungan sama partainya pula sebut. Ini ustadznya agak-agak ke sana berganda. Lalu kalau dibelahlah hati ini, dibelah dada kita, ditengok hati Abdul Somad, dibelah pula dada Franciscus Caperius, itu juga isinya sama. Dibelah ni, mana iman tu mana?
Ini makna bahawa Allah Ta'ala menyebutkan simbol. Kenapa saya masih bisa berceramah ini? Karena jantung ini berfungsi sehat. Kalau jantung ini sudah tak sehat, asal kuat sikit suara, mohon maaf Pak, tak tahan. Simbol. Makanya kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasadmu itu ada segumpal, ada segenggam. Idza saluhat, kalau dia baik, saluhal jasadu kulluh, yang lain ikut baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, hati. Maka selalu, makanya ada lagu dulu, jagalah hati, jangan kau